Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu Putri dan Ibu Fatma. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak Novi. Alhamdulillah. Baik Bu, sebagaimana yang telah kita rencanakan sebelumnya, bahwasanya sekarang adalah kita akan coaching. Sekarang saya akan bertindak sebagai observer, Ibu Putri akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Fatma sebagai coaching. Namun di sini pertama yang harus kita perhatikan rubrik penilaian. Jadi apakah nanti coach telah memenuhi apa yang diminta sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Sekarang bagaimana kompetensi apa yang hendak ingin Ibu Putri kembangkan dalam coaching? Pakai alur cerita ya Pak ya? Oh ya, dengan menggunakan alur cerita. Kemudian kompetensi yang mana yang cara spesifik nanti yang ingin Ibu observasi? Mungkin seperti kesadaran penuh ketika Bu Fatma nanti menceritakan sebagai coaching, saya memperhatikan secara penuh, saya dengarkan dengan baik-baik sebagai pendengar aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa saja indikator yang bisa Ibu Putri peroleh nanti dari proses coaching? Ada tujuan, identifikasi, ada nanti rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Ibu Putri, nanti saya akan mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Jadi sekarang boleh dimulai Ibu Putri, silakan Ibu Putri. Oke, selamat siang Ibu Fatma. Selamat siang Ibu Putri. Kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Nah, saya seperti saya sampaikan kemarin, saya sedang ada sedikit permasalahan yang akhir-akhir ini agak mengganggu pemikiran saya. Baiklah, berarti Ibu lagi dalam keadaan lagi ada masalah berarti ya Bu? Iya, benar. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada kegiatan coaching kita hari ini nanti akan direkam ya Bu. Iya. Untuk tujuan program CGP, adapun nanti yang dilihat hanya hasil saja. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Nah nanti menurut Bu Fatma nih, apa tujuan kita mengadakan coaching ini menurut Bu Fatma? Baik Bu Putri, tujuan kita coaching hari ini adalah supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oke, berarti Ibu ingin menemukan solusi. Iya. Nah sebelum kita menemukan solusinya, boleh saya Ibu Fatma bercerita sedikit apa permasalahannya, Ya. sehingga nanti menemukanlah solusinya. Ya. Baik Bu Putri, permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi adalah permasalahan tentang hubungan sosial dengan teman rekan sejawat di sekolah, yang mana saya mempunyai seorang rekan sejawat yang sifatnya kurang saya sukai, karena beliau suka mengadu domba, suka memata-matai, kemudian suka mengadukan hal-hal yang menurut beliau kurang tepat kepada kepala sekolah. Jadi hal ini menyebabkan kurang bagusnya kurang bagusnya pergaulan di sekolah, kemudian menyebabkan perselisihan kecil di antara sesama guru, sehingga suasana di sekolah itu tidak terasa nyaman, sehingga akhirnya juga menurunkan semangat saya khususnya, dan juga semangat teman-teman saya yang lain untuk berlama-lama untuk di sekolah. Kalau teman yang satu itu sudah datang ke sekolah, pasti kami kalau lagi berdiskusi langsung bubar, atau kalau tidak ada lagi keperluan di sana, kami mungkin akan
pergi ke tempat lain, sehingga suasana di sekolah itu tidak terasa tidak nyaman, begitu. Oke, kan banyak Bu Fatma ceritakan tadi tuh Ya, permasalahan dengan rekan sejawat berarti ya, iya, hubungan emosional yang tidak bagus berarti Iya. ya. Nah di sini apa menurut Bu Fatma nih solusi yang bisa Bu Fatma lakukan dengan rekan sejawat yang sifatnya seperti itu? sebenarnya Bu Putri, kalau ditanya keinginan saya Bu Putri, sebenarnya saya ingin datang ke beliau, kemudian saya ingin menanyakan, kemudian menyampaikan bahwa saya tidak menyukai apa yang telah beliau lakukan. Itu sebenarnya yang saya rasanya itu yang membuat saya senang begitu Bu Putri. Cuma saya kembali mengingat bahwa beliau adalah guru senior, beliau sudah berumur di atas 50 tahun. Saya menghargai beliau, kemudian saya juga tidak mau beliau bergibah hati, merasa tersinggung juga. Jadi saya memendam keinginan tersebut, tidak saya lakukan. Cuman akibatnya ketika kami semua menghargai beliau seperti itu, beliau tidak bisa mengintrospeksi diri, malah dari hari ke hari perbuatan sikap yang tidak kami suka ini malah semakin menjadi-jadi. Begitu Bu Putri. Jadi itu sebenarnya yang saat ini menjadi dilema bagi kami. Kami ingin memperbaiki keadaan, tetapi karena kondisinya seperti itu tidak memungkinkan. Nah, jadi karena hal yang saya inginkan tersebut tidak bisa saya lakukan, maka saya mencoba alternatif lain. Saya mencoba untuk ketika saya mencoba untuk mengendalikan emosi. Saya mengendalikan emosi yang juga sudah kita pelajari sebelumnya. Saya melakukan teknik stop, kemudian saya kembali memupuk kesadaran diri, sehingga ketika beliau melakukan hal yang tidak saya sukai, saya mencoba untuk bersabar, kemudian saya kembali mengingat-ingat kebaikan yang pernah beliau lakukan, dan juga saya kembali melihat sosok beliau, dan saya sangat menghargai beliau, sangat menghormati beliau yang merupakan guru senior, sehingga keinginan saya, rasa sakit hati saya tadi hilang, bukan hilang tapi berkurang, karena saya melihat hal-hal positif yang ada di diri beliau. Luar biasa sekali Bu Fatma ya, langsung menerapkan ilmunya dari pelatihan ini. Bu Fatma langsung menerapkan teknik stop ya Bu ya. Iya. Oke. Cuma begini, kan tidak mungkin kita terus-terusan bersabar. Jadi akhir-akhir ini saya sering kepikiran bagaimana kalau ketika ada permasalahan, kemudian beliau ada mengadu kepada atasan, kepada kepala sekolah, mungkin saya akan langsung konfirmasi kepada kepala sekolahnya, begitu. Saya konfirmasi bahwa kejadian yang sebenarnya seperti ini, bukan seperti yang beliau ceritakan. Jadi kenapa saya melakukan hal ini, karena seperti tadi, masalahnya bisa diluruskan dan beliau tidak merasa tetap merasa dihargai. Itu sangat luar biasa sekali Bu Fatma, tindakan yang dilakukan itu adalah hal yang positif. Mudah-mudahan rekan ibu nanti akan berubah dengan sendirinya. Nah sekarang ini kan banyak solusi yang ibu lakukan. Yeah. Nah, apa rencana kedepannya terhadap beliau
saya butuh pendekatan yang lebih intens dengan beliau. Mungkin beliau seperti itu kepada saya, mungkin karena beliau kurang mengenal, mungkin kami kurang saling mengenal, mungkin kurang kurang Pendekatan pendekatan emosionalnya ya. emosionalnya kurang. Jadi mungkin saya akan walaupun saya kurang menyukai beliau, mungkin saya harus lebih sering berkomunikasi supaya terjalin hubungan emosional yang cukup dekat. Nah, saya berharap semoga dengan dekatnya hubungan emosional kami, nanti beliau akan paham dan tidak lagi berprasangka buruk kepada saya. Mungkin itu bisa segera saya lakukan. Itu adalah bentuk upaya yang ibu lakukan ya, biar hubungan tadi dengan rekan sejawat ibu bagus. Nah sekarang apakah ibu membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan dengan rekan sejawat tadi? Apakah ada yang ibu butuhkan? Siapa yang ibu butuhkan dalam menyelesaikan masalah? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau untuk solusi untuk pendekatan kepada teman tersebut, mungkin itu saya bisa lakukan langsung sendiri. Tapi kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, itu mungkin nanti saya akan minta dukungan teman-teman yang lain untuk membuktikan kebenaran cerita yang saya sampaikan, dan juga tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah supaya mau meluruskan hal-hal yang tidak benar tersebut. Kemudian juga saya juga mengharapkan supaya kepala sekolah juga memberikan mungkin nasihat atau semacam arahan mungkin kepada beliau supaya tidak lagi mengadu domba dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Begitu. Oke, baik Bu Fatma. Mudah-mudahan terlaksana cepat dan ada perubahan baik rekan sejawat Ibu Fatma dan Ibu Fatma pun mampu nanti menerapkan solusi-solusi yang Ibu Fatma sampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Fatma setelah berbicara kita dari tadi sampai sekarang ini? Jadi saya merasa lega, Bu Putri. Tadi saya tidak terpikirkan solusi-solusi untuk melakukan pendekatan kepada beliau. Malahan tadi sebelum kita berbicara, saya hanya ingin menjauh dari beliau. Begitu biasanya. Nah, setelah kita berbicara, saya menemukan ide untuk mendekati beliau, untuk berkomunikasi lebih intens sehingga terjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, diharapkan dengan hubungan yang dekat ini saya bisa saling memahami. Begitu. Alhamdulillah, berarti ada penyegaran dan perasaan Bu Fatma lega berarti ya. Harapan saya nanti setelah ini, setelah coaching ini, kita nanti akan ada pertemuan kembali. Mudah-mudahan nanti ceritanya sudah baikan dan kita ulang lagi cerita yang lainnya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bu Putri telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Insya Allah nanti apa yang telah kita bicarakan hari ini bisa saya laksanakan dan memberi hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kita boleh kita ke kelas dulu. Iya boleh. Baik, terima kasih ya Bu Putri ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya Bu Putri dan Ibu Fatma. Nah sekarang apa saja yang telah Ibu Putri lakukan tadi sebagai coach dalam proses coaching? Saya sudah tadi menerapkan alur Tirta dan saya juga tadi melaksanakan kesadaran penuh.
saya mendengarkan dengan seksama cerita Ibu Fatma dan mendengarkan secara aktif dan mungkin salah satunya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin belum secara apa, tapi saya berusaha melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu. Ini sesuai dengan pencapaian yang diinginkan ya Bu ya, Iya. kompetensi yang diinginkan. Alhamdulillah tadi saya sudah merekap. Nah, jadi dari pengamatan saya selama proses coaching, luar biasa ya Ibu Putri sebagai coach sudah terampil dalam berbicara, kemudian sudah bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sudah melakukan prinsip kemitraan ya. Begitu juga dengan Ibu Fatma sebagai coach, dia juga telah mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya, kemudian juga telah tidak ada lagi beban, nggak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini sangat luar biasa. Sekarang bagaimana cara ibu nanti untuk kedepannya, bisa jadi nanti di instansi ibu tempat mengajar, bagaimana cara ibu mengembangkan kompetensi nanti? Mungkin saya akan bersosialisasi dengan rekan sejawat terkait alur cerita ini, sehingga nanti kita sebagai seorang pendidik tidak hanya di sini saja, tapi saya mampu nanti menerapkan dengan peserta didik ataupun dengan rekan sejawat. Bisa kita terapkan juga di sekolah kita ya. Baik Ibu, sampai di sini dulu perjumpaan kita, proses coaching kita pada hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi